أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita ini memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama, dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin terkhusus hari Jumat memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Salawat yang diucapkan oleh umatku akan sampai kepada diriku setiap hari Jumat, akan diantarkan kepadaku setiap hari Jumat, sehingga hari Jumat selain itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, itu juga merupakan di antara bentuk kecintaan seorang hamba kepada nabinya, di mana di antara bentuk mereka mencintai nabinya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus hari Jumat, sehingga salawat yang diucapkan di hari Jumat dinamakan dengan salatun ma'rudah, yaitu salawat yang akan diperlihatkan dan diantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak umat yang bersalawat kepada Nabi, semakin membuat Nabi bangga dan bahagia dengannya, dan tentunya kita ingin membuat Nabi bangga dan bahagia dengan salam dan salawat yang kita ucapkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan bagi kita bersama. Setiap kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang luar biasa, sehingga kaum muslimin ketika mereka mempelajari dan mengetahui sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari situlah mereka akan berusaha menerapkan sedikit demi sedikit bagaimana keadaan Nabi, bagaimana adab dan akhlak Nabi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi, serta bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cerminan dalam kehidupan. Salah satu peristiwa yang bisa kita ambil manfaat darinya, ikhwatal Islam, adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan berbagai macam cara. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pembesar suku Quraisy. Datang di sana ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada yang lainnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Tiba-tiba ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, datang salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah salah seorang sahabat yang buta. Tiba-tiba dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah. Dia tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwahi bukan orang biasa, tapi yang didakwahi oleh Nabi adalah pemimpin dan pemuka Quraisy. Harapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya berhasil mendakwahi orang-orang ini, maka tentu orang-orang Quraisy dengan mudah masuk ke dalam agama Islam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat yang baru saja menerima Islam, salah seorang sahabat yang terbuka hatinya, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya mata yang tidak bisa melihat. Tiba-tiba ikhwatul Islam, ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya tentang agama, meminta nasihat, meminta petunjuk, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghiraukan dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat sesuatu raut wajah muka yang tidak bagus dari muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian bukan tanpa alasan, karena Nabi berada di dalam forum yang sangat penting. Tiba-tiba ada yang datang bertanya, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam sulit untuk melakukan sesuatu tingkah. Maka dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan dakwahnya kepada pemuka Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahabat yang baru saja masuk Islam. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang dihafal oleh kaum muslimin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ingatlah ketika ada seseorang yang abas. Abas itu artinya mukanya masam, raut mukanya tidak bagus. Wa tawalla, dan berpaling, tidak menghiraukan. An ja'ahul a'ma, ketika ada salah seorang yang buta datang meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu ayat ini turun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga semua tahu ini merupakan di antara puncak akhlak yang sesungguhnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam kepada sahabat yang buta ini, apakah sahabat yang buta ini melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berpaling dari sahabat ini, apakah sahabat ini mengetahui Nabi berpaling darinya? Jawabannya juga tidak. Maka dari sini ada sebuah pelajaran yang sangat luar biasa disebutkan oleh para ulama. Kalau sekiranya kepada orang buta yang dia tidak bisa melihat, kita tidak boleh memasang muka yang masam, muka yang tidak bagus. Bagaimana sekiranya seorang muslim mereka bermuka masam kepada saudara-saudara yang bisa melihat? Itu puncak daripada akhlak. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dalam ayat ini Allah melarang Nabi bermuka masam, bermuka tidak bagus kepada seorang laki-laki yang buta. Padahal laki-laki ini, sahabat ini, kalaupun Nabi marah, kalaupun Nabi bermuka masam, dia tidak akan melihatnya, buta. Tapi Allah larang Nabi bermuka masam kepada seorang yang buta. Bagaimana kiranya bermuka masam kepada saudara yang bisa melihat? Itu merupakan di antara adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hayyinun layyinun sahlun. Di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah orang yang paling mudah bermuamalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling suka tersenyum. Itu adalah di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwatul Islam, kalau seandainya kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sulit sekalipun, maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sambungan ayat ini kita tidak tahu, bisa jadi dengan kita bermuamalah yang baik, bisa jadi dengan satu senyuman, maka dengan itulah orang-orang lain, saudara kita kaum muslimin, terbuka hatinya, bagus muamalahnya, hilang masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan. Karena kita tahu rata-rata masalah yang terjadi dalam kehidupan kita gara-gara akhlak, gara-gara adab. Bermuka masam, tutur kata yang tidak bagus, itu puncak daripada semua yang bisa menyebabkan perkara dan masalah dalam kehidupan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang Nabi bermuka masam kepada orang yang buta, sehingga para ulama menyebutkan hendaklah di antara salah satu sifat kaum muslimin yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu sifat di mana mereka basasah itu ikhwatul Islam, di antara maknanya adalah mereka adalah orang yang paling mudah bermuamalah dan mereka senantiasa menampakkan muka yang bagus kepada saudara kaum muslimin. Dan itu merupakan di antara salah satu contoh bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersama, yang itu juga langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an, yang mana kaum muslimin selalu dan senantiasa membacanya sampai hari kiamat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallillahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka orang-orang berbondong melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di antara orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kaum muslimin, tapi juga banyak di antara orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Mereka berbondong-bondong melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang namanya Nabi. Dan kebanyakan atau ada sebahagian pemuka orang-orang Yahudi, mereka masuk Islam hanya dengan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah pemukanya orang-orang Yahudi. Dia yang masuk Islam dan dialah yang meriwayatkan hadis ini. Dia mengatakan, ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, aku melihat wajahnya, wajah yang begitu indah, penuh dengan senyuman, penuh dengan kata-kata yang indah. Kemudian kalimat yang pertama kali keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Hadis yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Nabi mengatakan afsus salam, ucapkanlah salam. Karena mengucapkan salam sesama kaum muslimin, baik yang kita tahu atau yang kita tidak tahu, itu merupakan di antara adab dan akhlak yang mulia. Dan dikala seorang muslim mengucapkan salam, tidak mungkin mereka mengucapkan salam dengan muka yang masam, pasti diiringi dengan senyuman. Afsus salam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara tanda hari kiamat, orang akan mengucapkan salam kepada orang yang mereka kenal saja. Kepada yang tidak mereka kenal, mereka bermuka masam. Kepada yang tidak mereka kenal, mereka tidak mengucapkan salam. Kalau itu sudah terjadi, berarti itu tanda hari kiamat. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, afsus salam. Man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Karena salam adalah pembuka. Salam yang diiringi dengan senyuman, itu adalah awal kedekatan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian apalagi nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa at'imut ta'am. Seringlah kalian berbagi makanan. Berbagi makanan itu merupakan di antara adab dan akhlak yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi itu adalah orang yang paling kaya. Karena Nabi adalah salah seorang pedagang. Istrinya adalah Ibunda Khadijah. Kemudian ketika Nabi sampai ke kota Madinah, kekayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya habis, hilang. Tentu kita bertanya, mana harta yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya ikhwatul Islam, di antara salah satu bentuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at'imut ta'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dan selalu berbagi-bagi makanan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kaum muslimin, memberikan motivasi, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hendaklah kalian takut kepada api neraka walau dengan separuh biji korma atau separuh korma. Kita tahu, kalau kita beli korma, kita ambil satu, maka orang mengatakan silahkan dicicipi, silahkan dimakan, tidak ada harganya. Nabi mengatakan, kalau sekiranya kalian memberikan makan separuh korma, itu adalah di antara bentuk kebaikan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah di antara adab yang mulia. Karena seorang muslim tidak akan memberikan makan muslim yang lain, kecuali mereka bersumber dari adab dan akhlak yang mulia. Lapang hatinya, ingin berbagi kepada sesama saudara kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wasallu bin nasi wan nasu niyam. Dan ini adalah muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara yang bisa melembutkan hati, membuat kalian bermuamalah dengan muamalah yang indah, adalah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam terakhir. Mereka yang senantiasa mengadu, bermohon, meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki urusannya dengan semua manusia, maka termasuklah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan mengatakan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, aku cinta kepada fulan dan fulan, maka cintailah ia. Kemudian penduduk langit mengatakan kepada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, kami mencintai fulan dan fulan, maka cintailah dia. Dan itu semua berawal dari muamalah yang indah,
yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salah satu doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, dari amalan-amalan yang buruk, dari hawa nafsu yang diikuti, dan dari penyakit-penyakit yang berat. Doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kaum muslimin untuk membacanya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa wal ahwa. Kaum muslimin yang senantiasa mengucapkan doa ini, maka tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya akhlak yang mulia, budi pekerti yang luar biasa, dan salah satu bentuknya ikhwatul Islam, belajar bagaimana kita bersedekah, dan sedekah yang paling mulia adalah senyum kepada saudara kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Allah jaga kehidupan kita di dunia. Allah berikan kemudahan kepada kita dalam setiap urusan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam tempat yang mulia ini, Allah juga kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ahli baitihi wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Stau i'tadilu, saf rapat dan luruskan. Yang di belakang maju ya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.